Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini saya Muhammad Rashid Nur dengan NIM 1212020151 akan sedikit berbicara mengenai sejarah peradaban Islam yang dimulai dari masa dinasti Umayyah, lalu kemudian dinasti Abbasiyah, kemudian dinasti Umayyah II di Andalusia hingga masa kerajaan Islam yang dipimpin oleh tiga kerajaan besar, yaitu Turki Utsmani, dinasti Safawi di Aspahan, lalu dinasti Mughal di India, hingga masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas ulangan akhir semester pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Langsung saja kepada pembahasan pertama terkait sejarah peradaban Islam masa dinasti Umayyah. Nah, teman-teman sekalian, berbicara mengenai dinasti Umayyah, Bani Umayyah ini merupakan salah satu kekhalifahan yang membentuk peradaban Islam setelah generasi Khulafaur Rasyidin. Tepatnya setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib. Nah, kekhalifahan ini didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan atau Muawiyah I yang dulunya sempat menjadi gubernur Syam pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Nah, teman-teman sekalian, pemerintahan dinasti Umayyah ini kiranya berjalan dalam waktu yang cukup lama, sekitar lebih dari 3 abad teman-teman, yang dibagi menjadi 3 periode. Periode pertama dengan pusat pemerintahan di Damaskus sekitar tahun 661 Masehi hingga 770 Masehi. Dan periode kedua dengan pusat pemerintahan di Aspahan yang kita kenal sekarang Cordoba sekitar tahun 756 hingga 1031 Masehi. Nah, periode kedua ini akan dibicarakan pada pembicaraan berikutnya. Nah, teman-teman sekalian, berdirinya dinasti Umayyah ini dilatar belakangi oleh peristiwa penting setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib dan proses Amul Jamaah, tahun persatuan, yang ditandai dengan prosesi penyerahan kekuasaan dari Hasan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, nama Umayyah pada nama dinasti Umayyah ini diambil dari nama kakek buyut pendiri dinasti Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Nama kakeknya adalah Umayyah bin Abdul Syam. Nah, teman-teman sekalian, berbeda dengan sistem pemerintahan sebelumnya, pemerintahan dinasti Umayyah ini tidak menggunakan sistem demokratis, akan tetapi ia menggunakan sistem monarki ataupun kerajaan. Lalu kemudian berbicara mengenai kejayaan Bani Umayyah, tentunya kita tahu bersama bahwa dinasti Umayyah ini memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan Islam. Kejayaan dinasti ini setidaknya ketika dipimpin oleh dua tokoh besar, dua tokoh berpengaruh, salah satu khalifah yang membawa dinasti Umayyah menuju puncak kejayaannya, yaitu yang pertama Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Nah, ia melakukan ekspansi perluasan wilayah dinasti Umayyah, perluasan wilayah Islam menuju hingga daratan Eropa, yaitu Spanyol, yang ditaklukkan pada tahun 711 Masehi. Lalu khalifah kedua yaitu Umar bin Abdul Aziz. Beliau selain fokus terhadap ekspansi perluasan wilayah Islam, beliau juga cenderung fokus terhadap bidang keilmuan Islam, di antaranya pengarsipan hadis, pengembangan bahasa Arab, ilmu qiraat, fikih, dan berbagai kitab dan karya tulis ilmiah lainnya, teman-teman. Nah, pada masa kedua khalifah ini, dinasti Umayyah mencapai masa keemasannya. Mereka tidak hanya berfokus kepada perluasan wilayah, tetapi berfokus juga terhadap perekonomian umat, jalan raya, pabrik, masjid, hingga berbagai aspek lainnya. Adapun yang menjadi faktor kemunduran dan kehancuran dinasti Umayyah ini dikutip dari pendapat Harun Nasution dalam bukunya, setidaknya ada 6 faktor yang melatar belakangi dinasti Umayyah mengalami masa kemunduran dan kehancuran. Yang pertama, sejak berdirinya dinasti Umayyah ini selalu mendapatkan perlawanan dan pemberontakan dari mereka yang menolak proses tahkim, yaitu kaum Khawarij. Selain itu, golongan Syiah juga yang pengikut Ali selalu mengadakan perlawanan, hingga ada pertentangan suku Arab Utara dan Selatan. Selain dari itu, terdapat terjadinya persaingan kekuasaan pada internal kerajaan, lalu lemahnya para pemimpin dan keluarga dalam kepengurusan wilayah, hingga muncullah Bani Hashim yang dipelopori oleh Abu Abbas As-Saffah yang didukung oleh kaum Syiah dan Mawali yang mengadakan perlawanan sekaligus pemberontakan hingga langsung membawa dinasti Umayyah
kepada masa kehancuran dan menjadi tanda jatuhnya kekuasaan Bani Umayyah kepada Bani Hashim, hingga berdirilah dinasti Abbasiyah. Lanjut kepada pembahasan berikutnya terkait peradaban Islam masa dinasti Abbasiyah. Teman-teman sekalian, kita tahu bersama bahwa kekuasaan dinasti Abbasiyah ini merupakan lanjutan dari kekuasaan dinasti Umayyah yang telah dihancurkan. Dinasti ini didirikan oleh Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Dalam catatan sejarah dapat kita lihat bersama bahwa dinasti Abbasiyah ini berkuasa selama kurang lebih 5 abad, teman-teman. Yang secara umum jika dibagi akan terbagi menjadi 4 periode. Tercatat dalam 4 periode tersebut terdapat 37 khalifah yang memimpin ke 4 periode tersebut. Nah, di antara khalifah-khalifah itu tercatat ada beberapa nama yang berhasil membawa dinasti Abbasiyah mengalami kejayaannya. Setidaknya ada 3 khalifah. Pertama adalah Abu Abbas As-Saffah. Beliaulah pendiri, beliaulah khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Yang kedua adalah Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, beliau itu memimpin dinasti Abbasiyah selama 25 tahun. Ia mendirikan ibu kota baru yang terkenal dengan nama Madinatus Salam, yang kemudian diberi nama Baghdad. Nah, pada masanya ia berhasil memunculkan girah dunia muslim terhadap ilmu pengetahuan. Khalifah ketiga yang membawa dinasti Abbasiyah menuju puncak kejayaannya, puncak keemasan Islam, beliau adalah Harun Ar-Rasyid. Ia terkenal karena mendirikan Baitul Hikmah, yaitu perpustakaan terbesar di zamannya, dan berbagai proyek besar yang dilakukan oleh Harun Ar-Rasyid. Berbicara mengenai masa kemajuan dinasti Abbasiyah, secara spesifik dalam bidang sosial budaya, dalam bidang sastra, bahasa, dan seni, dalam bidang politik, militer, dalam bidang pendidikan, tentunya dalam ilmu agama Islam sudah tidak diragukan lagi, karena kita lihat bersama dalam catatan sejarah bahwa dinasti Abbasiyah ini memberikan berbagai kontribusi dalam perkembangan dunia Islam. Lalu berbicara mengenai masa kemunduran dinasti Abbasiyah, tentunya tidak terlepas dari 2 faktor, teman-teman. Faktor pertama, faktor internal. Adanya perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan, lalu munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri, lalu kemerosotan perekonomian di kerajaan dinasti Abbasiyah, lalu konflik keagamaan yang terjadi di dinasti Abbasiyah. Selain itu, faktor eksternal juga mempengaruhi terhadap kemunduran dinasti Abbasiyah karena adanya perang salib, lalu adanya serangan Mongolia ke negara muslim, dan berakhir menjadi tanda kehancuran bagi dinasti Abbasiyah. Baik, lanjut kepada pembahasan berikutnya terkait sejarah peradaban Islam masa dinasti Umayyah II di Andalusia. Nah, teman-teman, Andalusia ini merupakan suatu daerah di wilayah Eropa yang kini lebih kita kenal dengan daerah Spanyol dan Portugal. Nah, masuknya Islam ke Andalusia ini, masuknya Islam ke Eropa ini dilatar belakangi ketika tahun 711 Masehi ada 3 pahlawan Islam. Ada Tariq bin Malik, Tariq bin Ziyad, Musa bin Nusair yang menaklukkan wilayah Spanyol. Nah, terkait perkembangan Islam di Andalusia, umat Islam di Andalusia ini telah berperan sangat besar melalui perjalanan yang panjang sejak tahun 711 Masehi hingga 1492. Yang dibagi menjadi 6 periode. Adapun jika kita berbicara mengenai masa kejayaan dinasti Umayyah II di Andalusia ini, tentunya sudah tidak diragukan lagi, teman-teman. Dalam bidang filsafat kita ketahui bersama di masa Islam di Andalusia ini muncul 3 filsuf besar. Tokoh pertama dalam sejarah filsafat Arab Spanyol ada Ibnu Bajjah yang dilahirkan dari Saragossa, lalu muncul Ibnu Tufail dari sebelah timur Granada, dan Ibnu Rusdi dari Cordoba. Tentunya tidak hanya dalam bidang filsafat, dalam bidang sains juga kita tahu bersama muncul Tabib bin Qurra yang dianggap sebagai bapak ilmu kimia. Lalu muncul Ar-Razi yang terkenal dengan karyanya dalam bidang penyakit, campak, dan cacar. Lalu muncul Ibnu Sina yang mereka panggil dengan Avicenna
yang terkenal dalam bidang kedokteran dengan karangannya Al-Qanun fi At-Tib. Dalam bidang pembangunan pun tidak diragukan lagi. Ada bangunan paling mewah yaitu Masjid Cordoba, Kota Zahra, Ja'fariyah, dan lain sebagainya. Adapun yang menjadi faktor penyebab kemunduran dan kehancuran dinasti Umayyah II di Andalusia ini karena konflik Islam dengan Kristen, tidak adanya ideologi pemersatu, lalu kesulitan ekonomi yang ada dalam internal kerajaan dinasti Andalusia ini, lalu tidak adanya sistem peralihan kekuasaan, dan keterpencilan dari dinasti Umayyah II di Andalusia ini. Baik, lanjut ke pembahasan berikutnya terkait peradaban Islam masa dinasti kecil Abbasiyah. Ditinjau dari wilayahnya, dinasti kecil Abbasiyah ini dibagi menjadi dua wilayah. Ada dinasti kecil yang muncul di daerah barat dan ada dinasti kecil yang muncul di daerah timur. Di daerah barat ada 5 dinasti kecil yang muncul pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah dinasti Idrisiyah. Dinasti ini didirikan oleh kaum Syiah, yaitu Idris bin Abdullah pada tahun 172 Hijriah. Idris bin Abdullah merupakan salah satu keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Hasan. Nah, dengan demikian, ia memiliki hubungan yang kuat dengan garis Imam Syiah. Yang kedua adalah dinasti Aghlabi. Nah, dinasti ini didirikan oleh salah seorang anak pegawai Khurasan, tentara Bani Abbasiyah, yaitu Ibrahim bin Aghlab, karena ia mendapatkan hadiah dari Khalifah Harun al-Rashid. Hal ini juga dilakukan untuk menghalau ekspansi yang dilakukan oleh dinasti Idrisiyah yang memiliki latar belakang Syiah. Yang ketiga adalah dinasti Tuluniyah. Nah, dinasti ini didirikan oleh Ahmad bin Tulun. Ia adalah seorang budak dari Asia Tengah yang dikirim oleh Panglima Thohir bin Al-Husain ke Baghdad. Nah, dinasti ini merupakan yang pertama sekali di Mesir yang mendapatkan hak otonom dari pemerintahan Abbasiyah. Yang terkenal dari dinasti ini yaitu dalam bidang seni dan sastra. Yang keempat adalah dinasti Isidiyah. Nah, dinasti ini didirikan oleh Muhammad bin Toki yang diberi gelar Ihsid yang berarti pangeran. Nah, dalam memperkuat dan membangun wilayah Mesir. Hal ini juga dilakukan dalam rangka untuk menghalau serangan-serangan dari dinasti Fatimiyah yang berlatar belakang Syiah. Yang kelima adalah dinasti Hamdaniyah. Dinasti ini didirikan oleh pertama kali di Mesopotamia dengan Mosul sebagai ibu kotanya. Mereka adalah Hamdan bin Hamdun, seorang pemimpin Saif al-Daulah. Selain dinasti-dinasti kecil yang muncul di daerah barat, dinasti kecil juga muncul di daerah timur. Yang pertama adalah dinasti Tahririyah. Nah, dinasti ini mengakui Khalifah Abbasiyah, dan dinasti ini juga dianggap paling berjasa karena berhasil menjadikan kota Naisaburi sebagai kota ilmu dan kebudayaan di timur. Yang kedua adalah dinasti Samaniyah. Nah, untuk menelusuri bagaimana kekuasaan Samani ini, kita harus kembali lagi kepada masa Al-Ma'mun, salah satu khalifah dari dinasti Abbasiyah. Ia membagi-bagi wilayah kepada para pendukungnya bersamaan dengan pemberian wilayah kepada Tohiri dan Khurasan. Yang ketiga adalah dinasti Ghaznawiyah, salah satu dinasti kecil di daerah dinasti Abbasiyah di daerah timur. Baik, lanjut ke pembahasan berikutnya terkait peradaban Islam masa 3 kerajaan Islam. Nah, teman-teman sekalian, 3 kerajaan itu, yang pertama adalah kerajaan Utsmani di Turki, yang kedua adalah kerajaan Safawi di Asfahan yang sekarang kita kenal dengan Iran, dan juga kerajaan Mughal di India. Baik, yang pertama akan saya bicarakan terkait kerajaan Utsmani. Nah, teman-teman sekalian, kerajaan Utsmani ini didirikan oleh bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Ketika itu, kelompok ini dipimpin oleh Sulaiman Shah. Ia mengajak keluarganya, anggota sukunya untuk menghindari sebuah serangan yang dilakukan oleh tentara-tentara bangsa Mongol. Yang ketika itu banyak sekali penyerangan yang dilakukan oleh bangsa Mongol sehingga kita tahu bersama menyebabkan runtuhnya dinasti Abbasiyah. Nah, bangsa Turki ini, teman-teman, sangat rajin dan pintar dalam berperang, sehingga dalam waktu yang relatif singkat, bangsa Turki mampu membangun sebuah kekuasaan politik yang besar. Nah, Daulah Utsmani ini resmi berdiri sejak Daulah Turki
Saljuk dan Sultan Alauddin terbunuh oleh bangsa Mongol. Dan juga sekaligus ditandai dengan Utsman I yang menyatakan kemerdekaannya dan berkuasa penuh atas daerah-daerah yang dikuasainya dengan Utsman I sebagai pemimpinnya. Berbicara mengenai masa kejayaan Daulah Utsmani, masa kejayaan Daulah Turki Utsmani ini setidaknya ada pada 3 orang sultan, yang mana 3 orang sultan tersebut mampu membawa Daulah Turki Utsmani menuju masa kemajuan dan kejayaannya. Yang pertama kita tahu bersama, ia adalah Sultan Muhammad II. Ia bergelar dengan Al-Fatih. Kenapa ia disebut Al-Fatih? Karena ia dapat mengalahkan Bizantium. Ia juga mampu menaklukkan Konstantinopel yang sudah direncanakan oleh khalifah-khalifah dan sultan sebelumnya. Ia mampu menaklukkan Konstantinopel. Lalu yang kedua adalah Sultan Salim I. Berbeda dengan sultan-sultan lainnya yang melakukan ekspansi ke wilayah Eropa. Nah, Sultan Salim ini berbeda. Ia melakukan ekspansi ke wilayah timur. Lalu yang terakhir adalah Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Ia adalah sultan yang membawa Daulah Turki Utsmani ini menuju puncak klimaks perkembangan Daulah Turki Utsmani. Ia mengarahkan ekspansi wilayah dunia Barat, dunia Timur, sekaligus wilayah yang berada di sekitar Turki Utsmani. Adapun yang menjadi masa kemunduran Turki Utsmani ini dimulai dari krisis suksesi sepeninggal Sultan Sulaiman I. Nah, yang menjadi faktor yang melatar belakanginya adalah yang pertama, wilayah Turki Utsmani yang luas sehingga rumit untuk menyusun administrasi negara. Yang kedua, karena adanya heterogenitas penduduk yang beragam etnis, agama, dan adat istiadat, dan juga lemahnya para penguasa sepeninggal Sulaiman. Lanjut ke dinasti berikutnya adalah Daulah Safawiyah. Nah, teman-teman sekalian, daulah ini berkuasa sekitar tahun 1501 hingga 1736 Masehi, yang mulanya berasal dari sebuah gerakan tarekat Safawiyah yang berada di Ardabil, satu daerah di Iran hampir bersamaan dengan Daulah Turki Utsmani di Asia Kecil. Nah, daulah ini juga dianggap sebagai peletak pertama dasar terbentuknya negara Iran. Nah, teman-teman sekalian, berbicara mengenai nama Safawiyah, Safawiyah ini diambil dari nama pendirinya, yaitu Safi ad-Din, seorang keturunan Imam Syiah ke-6 dari Musa al-Kazim, yang kaya dan memilih sufi sebagai jalan hidupnya. Lalu, berbicara mengenai masa kejayaan Daulah Safawiyah ini, setidaknya ada di tangan 2 sultan. Yang pertama, Sultan Salim I yang berkuasa lebih dari 23 tahun. Ia dalam 10 tahun masa jabatannya, ia sukses menguasai seluruh wilayah Persia. Lalu ada juga Sultan Shah Abbas. Nah, di masanya Daulah Safawiyah ini masuk kepada masa puncak kejayaan secara politik. Adapun yang menjadi faktor kemunduran dinasti Safawiyah di Aspahan ini, yang pertama karena konflik terus-menerus dan berkepanjangan dengan Turki Utsmani, dan juga karena lemahnya sultan yang diangkat sehingga tidak dapat mempertahankan kekuasaan, apalagi memperluas. Sebaliknya, konflik internal di tengah keluarga istana yang memperebutkan kekuasaan yang semakin panas. Lanjut ke kerajaan berikutnya adalah kerajaan Mughal atau Daulah Mughal. Nah, Daulah Mughal ini menguasai India sejak 1526 Masehi hingga 1858 Masehi, yang mulanya berdiri di anak benua India. Di antara 3 kerajaan, Daulah Mughal lah yang paling muda, teman-teman. Nah, puncak kejayaan daulah ini setidaknya ketika dipimpin oleh Sultan Mahmud al-Ghaznawi yang memimpin penaklukan ke India pada penghujung abad ke-9. Adapun masa kejayaan Daulah Mughal ini yang paling terkenal ketika dipimpin oleh Sultan Akbar I. Nah, di masanya lah Daulah Mughal memasuki puncak kejayaan dengan kekuasaan yang luas. Begitu, teman-teman. Adapun yang menjadi masa kemunduran dari Daulah Mughal ini, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kehancuran Daulah Mughal. Nah, diantaranya karena sultan-sultan yang diangkat setelah Sultan Aurangzeb adalah orang-orang yang lemah, yang tidak mampu membenahi pemerintahan. Ditambah lagi karena adanya kemerosotan moral, hidup bermewah-mewahan di kalangan elit politik yang menyebabkan pemborosan dalam pengeluaran utang negara. Baik, langsung ke pembahasan berikutnya terkait peradaban Islam pada abad ke-19, abad ke-20, dan abad ke-21. Di abad ke-19, ini merupakan abad kemajuan kolonialisme Barat yang melanda hampir di semua belahan dunia Islam.
Dunia Islam ketika itu tidak hanya dipecah-pecah teman-teman, namun juga menjadi mangsa politik dan ekonomi. Mereka menguasai politik dunia Islam dan mengeksploitasi kekayaan alam yang ada di dalamnya dengan begitu cepat. Di abad ke-20, ini merupakan abad di mana umat Islam berusaha bangkit untuk membebaskan dirinya dari penjajahan Barat. Kebangkitan umat Islam ini melalui perjalanan panjang sejak abad ke-18 di mana mereka mulai menyadari akan keterbelakangan dan keterpurukannya ketika Napoleon dari Prancis menguasai Mesir. Nah, dalam menghadapi kolonialisme Barat ini, umat Islam menanggapinya dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan cara menolak, dengan cara mundur, dengan cara sekularisme, westernisasi, dan modernisasi Islam. Di abad ke-21, ini merupakan abad yang termasuk era milenial, yakni zaman yang sedang kita jalani saat ini. Agama Islam seiring berjalannya waktu terus mengalami perubahan, terus mengalami pembaharuan. Nah, pembaharuan dalam Islam ini setidaknya disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama karena keadaan moral para pemeluknya, dan juga karena adanya kolonialisme Barat yang menentang intelektualisme para pemikir Muslim. Baik, lanjut ke pembahasan berikutnya terkait peradaban Islam di Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, terkait masuknya Islam ke Indonesia, beberapa ahli ini berpendapat bahwa masuknya Islam ke Indonesia ini melalui jalur perdagangan Arab. Ada juga yang berpendapat bahwa masuknya Islam melalui para pedagang dari Persia. Ada juga yang berpendapat dari Cina katanya. Nah, seiring berjalannya waktu, para pedagang tersebut bermukim di pesisir Sumatera dan membentuk komunitas Islam pertama kali di bumi Nusantara. Lalu muncullah kerajaan-kerajaan Islam. Muncullah kerajaan Islam pertama yang kita kenal dengan Samudra Pasai, disusul dengan kerajaan-kerajaan Islam lain yang berdiri di Nusantara, di Sumatera, di Jawa, di Sulawesi, di Maluku, kita tahu bersama. Nah, strategi dakwah yang dilakukan dalam proses Islamisasi Nusantara ini, teman-teman, tidak hanya dari jalur perdagangan, tetapi melalui perkawinan, melalui pendidikan dengan media pesantren, melalui tasawuf dengan cara mengakomodasi budaya lokal, melalui jalur kesenian, pertunjukan wayang, dan juga dengan melalui jalur politik dengan adanya pengaruh raja yang memeluk agama Islam dan memberikan pengaruh perhatiannya terhadap perkembangan dakwah Islam. Nah, proses perkembangan Islam di Indonesia ini terbilang pesat dan mudah. Hal ini dilatar belakangi beberapa faktor. Yang pertama, syarat masuk Islam itu mudah. Cukup bersyahadat, seseorang dapat dikatakan Muslim. Yang kedua, dalam ajaran Islam ini tidak terdapat konsep kasta. Nah, Islam ini memandang semua makhluk itu sama. Semua makhluk itu sejajar. Yang membedakan mereka di hadapan Tuhan adalah ketakwaannya. Yang ketiga adalah upacara keagamaan dalam Islam ini kebilang sederhana, berbeda dengan upacara keagamaan lain yang terkesan ribet dan menyusahkan gitu, teman-teman. Yang keempat, Islam ini tidak menentang adat dan tradisi setempat. Islam juga disebarluaskan dengan cara damai. Selain itu, karena runtuhnya Majapahit, dengan demikian proses Islamisasi di Nusantara ini dapat dikatakan pesat dan tidak ada hambatan di sana. Adapun penyebaran Islam di Pulau Jawa dilakukan oleh para wali songo. Nah, wali songo ini adalah 9 wali, para pembaharu masyarakat pada masa Jawa ketika itu. Adapun nama-nama 9 orang wali yang umumnya kita kenal, yang pertama adalah Sultan Maulana Malik Ibrahim atau dikenal dengan Sunan Gresik, lalu Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, dan juga Sunan Bonang. Nah, ke-9 wali inilah yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa.